Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waludatan milisani yafqahu qawli. Ya muhadibal khuluf sabit qalbi ala dinik. Baik, apa kabar kawan-kawan semuanya? Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Kali ini dalam sebuah tema ilat tanpa balung. Baik, ilat tanpa balung itu artinya lidah tanpa belulang, sehingga mudah sekali ditekuk, mudah sekali kepleset, mudah sekali keliru. Maka ketika manusia mengalami fase ilat tanpa balung, maka kita idealnya segera muhasabah, koreksi diri. Dengan cara apa? Bisa saja misalnya kita minta maaf, kita mengatakan bahwa kita keliru, kita kilaf. Nah, tetapi memang ilat tanpa balung ini menjadi perangkat sistem manusia. Ketika seseorang tidak suka pada seseorang, maka secara tidak sadar otaknya, pikirannya memerintahkan ilat kita untuk ngomong. Maka ketika di hati dan pikiran penuh kebencian atau tidak cocok, maka ilat tanpa balung ini akan melesankan atau melafalkan. Nah, ada tragedi cerita dari Kang Petruk. Kang Petruk lupa bahwa ketika kebencian di dalam dada Kang Petruk ini membara, secara tidak sadar kelepasan ngomongnya. Maka kepleset ilat atau ilat tanpa balung. Sehingga menuduh Gareng itu seorang tokoh preman. Nah, padahal perilakunya Gareng ya biasa-biasa saja. Ya memang Gareng itu ada kekeliruannya, ada kelebihannya, itu wajar. Namanya Gareng ini kan, ya sosok manusia itu kan dhaif ya. Kadang ada hebat, kadang tidak hebat, itu ya biasa dalam kehidupan. Maka sekali lagi, cermat di dalam kehidupan kita. Kenapa harus cermat? Iya, karena kehidupan ini memang terus berubah. Otak pikiran manusia tidak selamanya sehat. Makin tua bisa dipastikan makin pelupa, makin pikun, kurang waspada, kurang cermat. Itu yang harus dicermati. Maka saya katakan hati-hati dengan ilat tanpa balung. Ketika sudah dilisankan akan menjadi masalah. Bisa jadi fitnah, bisa jadi rame di dunia netizen, bisa menjadi viral. Nah, maka idealnya kita menggemakan kebaikan, bukan kebencian. Menggemakan kerukunan, bukan satru. Ya, ini harapan. Tetapi kembali kepada filosofis manusia masing-masing. Jadi, setiap orang itu pasti punya komitmen. Ada yang punya resolusi ingin kusnudon terus. Ada yang punya resolusi terus tambah tapi berkah. Ada yang punya resolusi ikhlas karena Allah. Nah, jadi setiap orang itu punya resolusi. Ya mungkin kita punya resolusi bahwa resolusi kita apa? Ya misalnya resolusi kita menjadi orang-orang yang, maaf ini, dalam tanda petik, orang yang senantiasa tidak gerasa gerusu di dalam memberikan statement. Nah, kalau manusia gerasa gerusu memberikan statement akan menjadi masalah. Saya katakan kadang ilate kepleset. Ya, karena apa? Ilat tanpa balung itu seringkali bikin masalah. Apalagi ngomongnya pas ngantuk, pas capek, pas letih, pas situasi tubuh tidak begitu fresh, ini akan menjadi masalah. Maka sekali lagi, pelajarannya adalah
Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti khilaf. Itu ada sekali tempo. Ya. Maka ada sebuah konsep, ya mutiara kata bahasa Jawa, manungso mengunduh waing pakarti. Ya, artinya kehidupan manusia itu akan menerima apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ngunduh waing pakarti. Artinya menanam buah perilakunya. Jadi manusia itu akan mendapatkan buah daripada tangan serta pikiran juga lesannya. Ketika kita ingin dibanggakan, maka kita harus membanggakan. Ketika ada orang yang mungkin tidak suka kita sakiti, ya kita jangan menyakiti. Ketika seseorang itu tidak nyaman ketika dimaki, ya kita jangan memaki. Itu yang dikatakan filosofis Jawa, ngunduh waing pakarti. Jadi kalau orang itu ngunduh waing pakarti, berarti prosesnya sudah lama. Memendam kebencian, memendam rasa sudah lama. Loh Pak, dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar, boleh kalau kita merasa benar dan yakin. Tetapi lakukanlah dengan cara-cara yang sesuai regulasi. Lakukanlah dengan cara-cara yang santun. Ingatlah dengan kata-kata yang bijak. Loh iya, tapi kan kadang-kadang kebijaksanaan itu sifatnya subjektif. Betul. Maka nanti ada filter komunitas, ada filter regulasi pemerintah, ada filter adat, ya, adat dan budaya. Juga ada filter yang sifatnya religi atau syariah, tatanan agama. Nah, maka ketika orang melesankan, melakukan perbuatan yang menurut masyarakat jelek, pasti nanti akan ada filter. Ya. Kasus contoh misalnya artis yang sempat menasional, sebut saja artisnya Lasmi misalnya. Ya. Dia melakukan tindakan yang salah, ngeprank daripada netizen, akhirnya jadi bulan-bulanan. Nah, maka saya katakan memang tidak mudah dalam mensikapi dunia, tetapi harus menggunakan tatanan manusia dalam peradaban, etika, adat. Tetapi juga memang hati kolbu harus menghadap kepada Allah. Kita harus sesuai dengan tatanan Allah. Jadi kalau kita sebenarnya menggunakan tatanan Allah dengan sifat-sifat kemuliaan Allah, bisa dipastikan aman. Hanya saja kadang terselip kalimat yang sombong, kalimat yang pongah, kalimat yang ria, merasa hebat, merasa kritis. Nah, tidak sadar sekali tembok kita kepleset. Nah, bagaimana ketika seseorang kepleset? Sudahlah. Kembali berdiri, istighfar dan mohon maaf kekeliruan kita, agar insya Allah ke depan tidak diulangi. Kemudian kita melakukan muhasabah, berfokus diri dan berkonsentrasi diri. Begitu ideal saya. Ya. Tapi ada yang begini, Pak, kalau misalnya orang yang disakiti, orang yang dilukai itu diam gimana? Loh, itu bagus. Karena dalam konsep filosofis Jawa, sabar iku ingaran mustikaning laku. Ya. Berperilaku dengan mengedepankan kesabaran itu ibarat sesuatu mahkota keindahan. Jadi saya katakan sabar itu adalah istilahnya memang inti atau intinya dari perjalanan, intinya hidup. Ya, mustika itu, mustiko itu emas, ya, laku. Memang intinya kehidupan di dalam perjalanan, di dalam melangkah, di dalam melakukan pergaulan politik atau pergaulan sosial, pergaulan bisnis, maka seseorang idealnya diberi
sifat sabar. Diwarnai sifat sabar. Innallaha ma'asobirin. Jadi dengan sabar tadi bisa dipastikan orang tersebut dalam kondisi waspada. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu nasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asobirin. Jadi konsep idealnya memang kita berkenan untuk menjalankan kesabaran dan tetap menjaga sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Maka dengan sabar dalam perilaku, saat teraniaya sabar, saat sulit sabar, saat dipojokkan sabar, itulah inti daripada kehidupan. Jadi ketika seseorang sabar dalam perilakunya, bisa dipastikan dia adalah emas di dalam kehidupan. Nah, kemudian yang berikutnya ada filosofis Jawa yang luar biasa juga. Begini, ojo dadi wong sing rumangsa bisa, ya, lan rumangsa pinter, nanging dadi wong sing bisa lan pinter rumangsa. Ya. Artinya apa? Kita jangan merasa bisa, merasa pinter. Lebih baik terbalik, kita merasa pinter, ya. Kita jangan rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Jangan merasa pintar tetapi kita harus pintar merasakan. Ya, beda ya. Jadi kadang-kadang rumangsa bisa itu konteksnya adalah sombong, over pede, terlalu percaya diri. Tetapi kalau orang pintar rumangsa, dia melakukan muhasabah, melakukan koreksi diri, meneliti di setiap diri seseorang itu ada potensi kelebihan, ada potensi kekurangan, ada potensi kehebatan, ada potensi kekurangan. Tetapi orang-orang yang maju segera asik memperbaiki kekurangannya menjadi potensi diri. Tapi orang-orang yang sombong itu al-kibri baturul haq wa gomtunas. Orang yang sombong itu adalah orang yang kibir, itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Gitu. Jadi saya katakan idealnya jangan sombong. Rumangsa bisa, keliru. Yang betul bisa rumangsa. Begitu. Kemudian ada lagi sebuah ungkapan yang perlu dicermati di dalam kehidupan. Idealnya kita jangan hanya mengejar nafsu amarah, nafsu serakah, nafsu tama. Ya. Yen urip mung isih nuruti nafsu, sing jenenge mulya mesti saya angel ketemu. Angel ini. Jadi jika hidup masih dipenuhi dengan ketamakan, ya, hanya bersenang-senang, maka kebahagiaan sulit ditemukan. Ya, yen urip mung isine isih nuruti nafsu, maka dia jauh dari kebahagiaan. Contoh misalnya, orang makan bukan karena lapar, karena serakah. Ini makan itu, ini itu. Nah, yang terjadi apa? Maka dia sulit menerima lezatnya makanan. Misalnya sudah ada ikan, makan daging lagi, makan udang lagi, semuanya mau dimakan. Maka bisa dipastikan dia sulit menemukan nikmatnya makan. Lagi misalnya, orang yang menyimpan harta karena keserakahannya. Semua tanah dibeli di kampung. Ya, Mr. Togok misalnya hobinya koleksi tanah untuk investasi. Begitu Mr. Togok usianya 65 tahun, dia meninggal dunia. Mr. Togok tadi hanya cukup butuh 2 meter. Yang lainnya ya untuk warisan anak cucu, diwariskan. Jadi saya katakan memang tidak mudah, ya. Maka laku itu inti kehidupan. Orang hebat itu
bisa ada faktor X, yaitu lupa, lengah. Sepandai-pandainya orang pembalap motor, pada titik tertentu dia pernah jatuh. Sehebat-hebatnya orang, pasti ada kekeliruan. Maka jangan pernah merasa hebat. Ketika salah, bangkitlah istighfar sama Allah. Tetapi juga jangan merasa minder, karena kehidupan akan terus berlalu. Baik, apalagi yang membuat seseorang pongah kadang. Ini yang menjadi pencermatan. Kalau boleh kami menyampaikan bahwa ambek utomo andap asor itu lebih baik. Ambek utama itu apa tuh? Selalu menjadi yang utama atau bersikap baik utama ya. Dan andap asor itu adalah rendah hati. Lebih baik berperilaku ambek utomo dan rendah hati daripada pongah dan sombong. Karena apa? Kesombongan itu awal kehancuran. Kita cermati banyak orang-orang yang sombong, pejabat yang sombong, suatu saat akan lengser. Seorang yang menduduki kursi jabatan yang hebat, merasa jaya, merasa jos, pada titik tertentu jabatan itu akan lepas. Sifat dunia itu fana, tidak ada yang abadi. Orang hebat berapa tahun tak? Usia 30 sampai 50 tahun hebat. Begitu pas ke 50, selnya mati, kemampuan otaknya berkurang, kemampuan analisanya berkurang, kemampuan kecanggihan stabilisasi tubuhnya juga kurang. Apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Ya, maka kadang-kadang orang lupa bahwa orang yang merasa over pede, percaya diri itu menjadi masalah dalam kehidupannya. Maka sekali lagi, jangan pernah sombong. Ya. Maka lebih baik jadilah orang-orang yang hebat. Dalam arti kata hebat adalah terus melakukan langkah kebaikan. Kang Toto, bagaimana kalau misalnya pada titik tertentu terlanjur kita melepaskan kata khilaf atau salah? Pertanyaan saya begini, orang yang baik suatu saat pernah khilaf, ya, orang yang punya niat pejuang, seorang nabi sekalipun, dalam kebaikan dakwah pun pernah dilempari batu dan kotoran. Artinya apa? Setiap kebaikan ada konsekuensi, setiap keburukan ada konsekuensi. Yang penting niat kita, nawaitu kita baik, langkah kita baik, prosesnya baik. Kalau seandainya kebaikan kita tidak diterima masyarakat, kata-kata kita yang sudah kita jaga kebijakan dan kebijaksanaannya sudah baik, tetapi orang tidak suka, ya kita beristighfar. Semoga Allah yang memberikan hidayah. Karena hidayah itu diterima orang bukan karena makian kita. Hidayah itu diterima bukan karena kritikan pedas kita. Ya. Kadang hati seseorang itu luluh dikarenakan mendapat hidayah dari Allah. Orang kadang ketika jahat menjadi baik itu kadang-kadang dapat inayahnya Allah. Orang yang nyun sewu merasa ego kemudian menjadi baik, ya kadang dapat maunahnya Allah. Sekali lagi, jangan pernah merasa sombong, jangan merasa hebat. Karena apa? Ya, manusia, lagi-lagi, sifatnya dhaif, ya, kurang dan fana. Kemudian yang satu akhir kesimpulan, bahwa ilat tanpa balung, ya, itu adalah ditulung malah mentung. Nah, misalnya begitu. Sesuatu yang enak, mudah diucapkan, tapi kadang sulit diaplikasikan. Sesuatu yang nyinyir dilakukan, licin dilakukan, tidak terasa. Justru perilaku kita sendiri juga nyinyir dan licin. Kemudian yang tiga, lesan ini. Orang muslim, orang mukmin itu harus menyelamatkan. Maksudnya bagaimana? Kalau lesan menyakiti, melukai, itu lesannya tidak menyelamatkan.
Kalau lesannya membuat resah, berarti lesannya tidak menyelamatkan. Kita berdoa kepada Allah, mohon Allahumma qalbi nuran, ya, Allahumma qalbi nuran. Kadang kita ada bicara Allahumma syami nuran wa basari nuran wa lisani nuran. Ya, lesan yang ada cahayanya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk dari Allah. Sehingga lesan kita ketika mau ngomong jahat, melukai, ya ketekuk ras itu bisa ngomong, melungker misalnya. Iya kan? Jadi sekali lagi jagalah lesan kita. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai lesan ini menjadi potensi dosa, bukan potensi pahala. Lesan ini bukan menjadi potensi kebaikan, tapi potensi kemungkaran. Jangan sampai lesan ini menimbulkan potensi memperpecah belah bangsa. Ya, jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan maksud kami NKRI. Ya, itu kawan, sekedar masukan, sharing. Saya yakin lesan saya pasti banyak khilaf. Mohon dimaafkan. Nawaitu saya adalah semoga ini menjadi kebaikan, kemaslahatan sesama umat di dunia wal akhirah. Masih bersama kami Kang Toto Sukamto, ya, dalam Bingkai Sukamto Sastro di Meja Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.